pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus di channel 8 TV Peduli, Bina Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber, ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Arifin ini. Selamat datang kembali Pak. Ya, selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Berikut juga saya di studio saat ini, selamat datang saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 10. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan tema kita seputar kebijakan ujian nasional tahun 2020-2021. Mbak, tetapi sebelum saya masuk ke sana, ini jadi catatan penting juga bagaimana kemudian ini sebenarnya bukan baru belajar online, tetapi menjadi sesuatu hal yang booming searah dengan boomingnya atau mungkin berbaknya COVID-19. Mohon petunjuk. Terima kasih Bu Ika, para pemirsa TV Peduli di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah. Jadi kita dalam konteks secara tupoksial diberi amanah untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan, tentu ada semacam beban kerja. Di sisi lain ada distancing sosial untuk jaga jarak, di sisi lain kita juga dituntut melakukan pelayanan pendidikan. Nah, salah satu yang memang tidak boleh berhenti adalah pelayanan pendidikan, walaupun memang sekarang ada program pemerintah yang tahap awal kemarin sampai 31 anak-anak dirumahkan, tapi akhirnya Bapak pimpinan lalu wali kota setelah melalui pertimbangan dia memperpanjang karena melihat situasi. Di sisi lain tentu seperti yang tadi bahwa pelayanan pendidikan dalam konteks pembelajaran harus berlangsung terus. Nah, oleh sebab itu metode yang kita terapkan adalah secara umum dan sudah orang tahu semua bahwa daring, metode daring atau sistem online menggunakan internet atau apapun namanya jaringan itu tentu itu harus berlangsung. Memang ada prospek kendala. Yang pertama bahwa dalam melaksanakan sistem pembelajaran online ini dituntut dua hal. Yang pertama, kesiapan guru itu sendiri, kompetensi guru memanfaatkan IT, sistem-sistem atau metode pembelajaran. Yang kedua, kesiapan siswa sendiri. Nah, dalam konteks kesiapan terhadap guru ini tadi, tentu pada prinsipnya hanya yang paling kendala adalah kemampuan guru kalau mereka terbatas kemampuan IT. Ya, itu kan menjadi, dan kita bisa tidak jumlah guru kurang lebih 2000 kan, 2400-an ini kan ada sekian persen yang masih dalam konteks belum kompetensinya bagus dalam gaptek ya, gaptek. Ini kan dari dulu kami dorong karena bukan saya pembelajaran daring, kami juga selalu menuntut agar para guru memanfaatkan internet untuk mendapatkan referensi-referensi. Kedua, kendala yang kemungkinan ada kendala sarana pendukung seperti penggunaan HP, tapi saya pikir ini tidak hampir rata-rata. Ya. Nah, kemudian ke siswa sendiri, bagaimana kesiapannya? Itu tadi bahwa apakah mereka mampu menerima sistem? Karena di sistem pembelajaran ini kan berbagai metode, ada rumah belajar, ada Google Learning, ada Skype, banyak itu. Banyak ya, banyak metode-metode ini. Ini kan perlu adaptasi. Nah, sekarang tinggal kita berikan kewenangan kepada guru, silahkan berkreatif, silahkan sesuaikan. Kemudian di sisi lain ada kendala terhadap kesiapan siswa, terutama kita jujur saja dari 26.000 siswa SD SMP ini ada sekian persen masyarakat yang tergolong kurang beruntung sehingga mereka tidak memiliki sarana seperti HP yang memenuhi. Ada HP-nya ada, kotanya lagi yang turun. Iya, ada HP Android, tidak punya HP Android, bahkan ada tidak sama sekali. Nah, ini kan kendala. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh pesimis terhadap itu, dituntut mereka teman-teman guru. Karena intinya pembelajaran di rumah ini memberikan anak-anak ruang untuk beraktivitas sebagai bentuk kontrol. Jadi kita tidak perlu, kami sering sampaikan ke guru-guru agar mereka tidak membebani anak-anak dengan pelajaran yang menuntut target kurikulum. Kementerian sendiri sudah menginstruksikan bahwa proses pembelajaran daring itu tidak terlalu menuntut target kurikulum. Tetap ada aktivitas pembelajaran dan tetap kita pertahankan kualitas, tapi harus diramu sedemikian mungkin sehingga menyenangkan. Karena seperti SMP saja itu berapa mata pelajaran setiap hari dia harus terima, dengan kondisi berbeda tentu kalau bertatap muka langsung dengan daripada dibimbing oleh
orang tua. Ini juga kan menjadi persoalan. Tidak semua orang tua siap membimbing anaknya. Mereka masih tetap melakukan aktivitas di luar rumah, meninggalkan anak. Ini kan semua menjadi masalah. Bahkan kemarin saya coba carikan solusi, karena kami kan per 3 hari melakukan rekapan laporan dari sekolah. Masih ada, terakhir ini masih ada 2%. Dari 26.000 siswa ini masih ada sekitar 2% anak-anak yang tanpa keterangan. Setelah saya telusuri, mereka tidak punya HP, sehingga saya coba cari metode yang safety, aman, bagaimana guru yang bersangkutan menjadi tugasnya memantau siswanya ini bisa mendapatkan informasi bahwa anak ini tidak meninggalkan Parepare. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada pergerakan, dan kita bangun juga dengan dukungan masyarakat menginformasikan anak-anak yang yang pergi keluar kota, atau bahkan kalau sering masih melakukan kegiatan di luar rumah, berkumpul sama temannya ini kan. Sehingga kemarin Bapak pimpinan mengatakan bahwa ini secara masif dan terintegrasi antara pihak terkait, misalnya RT RW perlu juga memantau anak sekolah, karena jujur saja kapasitas guru itu kan mungkin secara personil banyak, 2000 lebih ini, 2400-an guru ini tentu banyak, tapi dalam konteks kapasitas tentu terbatas melakukan, sehingga diharapkan memang warga masyarakat juga membantu menginformasikan anak-anak. Bahkan kemarin sudah dikomunikasikan dengan pihak Satpol PP agar anak-anak yang berkumpul ini diamankan kalau mereka masih keluar supaya menjadi pembelajaran. Jadi sekarang bertambah lagi jadwal, bahkan sesuai dengan gubernur. Kita kan rencana kemarin tambah sampai tanggal 14 April. Tapi ada kan edaran gubernur sampai 17, ini yang akan komunikasikan dengan pimpinan. Tapi saya melihat bahwa pertambahan 2 pekan ini kita berharap tentu seiring dengan harapan kita bahwa semakin kondusif ke depannya, bahwa berharap informasi dari data-data yang berwenang seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang mengeluarkan data-data, kita berharap tentu ada lampu hijau bahwa kita sudah memasuki masa yang kondusif, sehingga ini bisa cepat berakhir. Nah sekarang 14 hari ini tentu saya sudah sampaikan ke kepala sekolah bahwa mereka terus memantau gurunya, terutama metode pembelajaran di siswa, tidak memberatkan siswa, tidak membuang, karena jujur saja dunia anak itu kan dunia main. Betul. Dunia main ini yang perlu dipahami, bahwa mereka jangan sampai di rumah mereka merasa tersiksa. Sudah nggak boleh keluar, tugasnya banyak, numpuk lah. Padahal bahkan kemarin saya sampaikan bahwa anak-anak yang patuh tapi tidak mengerjakan tugas karena terkendala nilai, terkendala sarana seperti HP tidak ada, kemudian langsung tidak ada kuota yang seperti kita bilang, tapi terpantau bahwa dia ada di rumah, dia tidak meninggal Parepare misalnya, itu dianggap patuh, itu boleh diberi nilai karena tingkat kepatuhannya kan, itu kan menjadi aspek lain lagi. Ya, aspek lain. Jadi kita tidak boleh kaku terhadap respon terhadap ini, karena kadang ada memang faktor S yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita bisa dijati bahwa ini bagian dari kepatuhan siswa sehingga tetap diberi nilai bahwa, karena setiap hari itu tugas diminta untuk dinilai, coba melihat siapa tingkat kepatuhannya tinggi dan sebagainya. Saya pikir itu kalau terkait proses pembelajaran. Baik, saya ke Ibu Kepala Sekolah dulu itu untuk SMP, gitu kan? Kalau tadi kita ke SD, saya punya 2 putra, 1 SD dan 1 SMP. Mewakili aspirasi 2 putra ini mungkin, ini kan mereka sudah dalam posisi yang memang benar-benar nggak bisa keluar sama sekali, hanya benar-benar di rumah, paling di pekarangan saja. Dengan sesuai dikatakan Pak Kadis, SMP dengan total mata pelajaran yang setiap hari berganti juga. Bagaimana kemudian SMP 10 bentuk pendekatan yang dilakukan untuk anak-anak selama 14 plus 14 hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Jadi khusus kami di SMP, dan itu adalah sudah menjadi kesepakatan melalui MKKS. Jadi kami melakukan pembelajaran jarak jauh, langsung dipantau oleh guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian untuk mata pelajarannya, kalau pada hari-hari biasa itu biasanya 3 mata pelajaran per hari. Nah untuk kali ini awalnya kami mencoba 3 mata pelajaran per hari, tetapi ada keluhan dari anak-anak kita bahwa mungkin masih agak berat. Ya, jadi kami kurangi 2.
2 mata pelajaran. Dan seperti yang dikatakan Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa anak-anak melaporkan hasil pembelajaran di rumah kepada guru mapel, guru mata pelajaran. Selanjutnya guru mata pelajaran melaporkan kepada wali kelasnya. Jadi wali kelasnya bisa memantau siapa anak-anak yang terkendala dengan pembelajaran melalui online ini. Iya, jadi saya kira untuk awal-awalnya memang ada kendala. Awal-awalnya ada kendala karena anak-anak kita mungkin ada yang belum terbiasa, tetapi alhamdulillah pada pelaporan kedua, yaitu 3-4 hari setelah kita diam di rumah, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan normal. Ya itu tadi cuma kendalanya karena ada anak-anak kita yang belum dan tidak mempunyai HP Android. Iya. Dan satu kendala lagi, ada HP Android tetapi tidak mempunyai kuota. Nah, itu jadi kendala. Jadi cara kami mengatasi itu untuk anak-anak yang tidak mempunyai HP Android, ditelepon langsung oleh wali kelasnya. Nah, anak-anakku ini untuk mata pelajaran ini kita pelajari halaman ini sampai halaman ini. Nah, nanti pelaporannya bisa langsung, kalau misalnya selesai tugas itu belum sampai batas waktu yang ditentukan 3 hari itu, mereka bisa langsung melaporkan. Tetapi kalau sampai 3 hari ke depan mereka belum ada laporan, maka wali kelas yang menghubungi orang tuanya atau siswa tersebut. Tapi progresnya sejauh ini sudah tidak ada masalah, Bu, ya? Insya Allah tidak ada masalah. Saya anak-anak juga sudah mulai terbiasa dengan kondisi itu. Baik, ini kemudian kita tiba dengan tema seputar ini pertanyaan banyak orang tua yang mana putra-putrinya sudah berada di tingkat akhir. Iya. Dalam artian sudah menuju ujian nasional yang berdasarkan saya lebih panggilnya Mas Menteri biar tidak terlalu biar karena usia kami gak jauh banget, jadi udahlah buat Mas Menteri ya, buat Pak Nadiem gitu, katanya kebijakan nasional 2020 dibatalkan. Silakan Pak Adi. Iya, jadi terkait ujian nasional sebenarnya sudah jelas karena ada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Itu mengatur tentang bukan ditunda, pembatalan. Memang tidak ada sama Iya, sekali. pembatalan. Beda kan kalau ditunda. Iya. Kalau ditunda berarti akan ada waktu lebih lanjut yang akan ditentukan. Ini dibatalkan, artinya tidak ada. Dan jelas di surat edaran itu mengatur poin bahwa untuk menentukan nilai kelulusan karena ujian nasional ini sudah tidak ada, maka diserahkan ke sekolah untuk menggunakan nilai semester. Ya, ada semester ganjil. Itu terkait ujian nasional ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah karena yang sebenarnya ujian nasional itu kan tinggal SMP karena tahun ini memang sudah ada penghapusan untuk ujian nasional bagi SD dan itu direncanakan sekitar tanggal 20 April nanti kalau sesuai pos ya, ujian nasional, tapi sekarang sudah ada edaran berarti sudah dibatalkan. Itu terkait ujian nasional. Itu sudah 100% Pak? Pembatalannya ya? Iya, sudah edaran itu. Jadi terkait ujian nasional. Baik. Kan intinya begini, pemerintah kan dengan baik di segala kementerian itu kan menghimbau tidak ada orang berkumpul. Ya, artinya tidak ada suatu bentuk kegiatan yang melibatkan orang banyak. Salah satu yang melibatkan orang banyak sehingga terjadi interaksi adalah ujian nasional, salah satu contohnya. Nah sekarang ujian nasional di SMP ditiadakan, diganti dengan nilai-nilai semester ganjil dari sekolah yang dilakukan nanti secara teknis kita duduk bersama sesuai dengan petunjuk untuk merumuskannya. Sehingga itulah menjadi nilai kelulusan untuk menjadi nilai ujian akhir. Selanjutnya di samping itu kan ada ujian sekolah misalnya di SD, itu pun juga dibatalkan, sama mengambil dari nilai. Kemudian semester untuk penaikan kelas ya, itu juga semua dibatalkan, sehingga guru diberi kewenangan tetap memiliki integritas tinggi untuk menilai anak-anak secara objektif agar mereka mendapat nilai dari nilai-nilai harian, nilai fisika selama ini untuk ditentukan, dan itu sebenarnya sudah diatur.
Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat tidak perlu memikirkan anakku tidak ujian nasional, tidak, karena pemerintah sebenarnya sudah memprediksi bahwa ada risiko yang diambil dari bencana internasional ini. Iya, sehingga tidak mungkin mempersulit. Bahkan nanti diatur lebih lanjut bahwa toh walaupun kita tidak berharap wabah ini sampai bulan Juli atau bulan 6 lah, ada di situ juga suatu kegiatan yang cukup melibatkan orang banyak, yaitu penerimaan peserta didik baru. Betul. Ini kan juga harus dimodel sehingga tidak terjadi interaksi langsung dalam, dimana tadi saya bilang bahwa di sisi lain kita harus jaga jarak, di sisi lain tetap menuntut pelayanan prima. Sehingga mungkin kemungkinan saya sudah bicara dengan staf untuk mencoba memanfaatkan guru-guru IT di jenjang SMP, karena ada musyawarah guru IT MGMP-nya, guru IT itu coba mencarikan solusi bagaimana nanti sistem PDB kita secara online, sistem penerimaan peserta didik baru ini secara online. Jadi kalau kita tarik bahwa event yang bersifat nasional seperti ujian nasional, ujian sekolah dan pendidikan kelas itu dianggap, maka kegiatan-kegiatan lain pun juga kami tunda seperti lomba-lomba apa dan sebagainya, itu sudah dibatalkan. Yang berskala nasional saja dinyatakan iya, tidak boleh ya. Iya, apalagi sehingga itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Bapak Wali Kota memperpanjang itu sangat suatu bentuk kepedulian beliau terhadap masyarakatnya, khususnya anak-anak sekolah, karena kita tahu bahwa di sekolah ini adalah berbagai macam sumber keluarga dan berasal dari keluarga yang berbeda-beda yang kita tidak tahu dari mana asalnya dan sebagainya, dalam konteks berbagai macam lalu melebur di sekolah. Ini interaksinya tinggi. Betul. Sehingga kebijakan yang ditempuh oleh Bapak Wali Kota sebagai bentuk kepedulian memperpanjang masa libur. Dirumahkan ya. Mohon maaf, perpanjang masa libur dalam konteks dirumahkan ya. Karena memang sudah di pertemuan kemarin bahwa kata libur itu boleh digunakan, tapi maknanya harus dimaknai. Betul. Bahwa tetap belajar, ada aktivitas di rumah supaya tidak tertinggal informasi, baik dari sisi informasi umum maupun informasi terkait dengan pembelajaran. Kemudian memang juga yang menjadi persoalan seperti yang saya bilang bahwa kami juga sebenarnya tidak bisa menutup kantor dinas pendidikan sepenuhnya, karena tetap ada pelayanan, cuma kami pakai sistem shift. Jadi siap pagi siang jam 8 sampai jam setengah 12 mereka pulang. Ini mengurangi jumlah personil di kantor yang datang sehingga interaksi. Jadi mereka pun kami atur jarak duduknya. Kemudian kalau ada secara manual orang mau membawa berkas, kami tidak layan kalau tidak menggunakan masker. Kemudian pelayanan terhenti 1 hari. Apalagi bapaknya kalau misalnya harus menandatangani ya, jadi kami kan tetap rentang ya, tapi kami coba melakukan SOP, SOP yang disarankan dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya, bahwa kami tetap jaga jarak. Jadi kalau misalnya Ibu Ika datang ke kantor membawa berkas, kami suruh saja letakkan berkas apa itu, letakkan di situ. Kami tidak sentuh dulu. Setelah dilakukan perlakuan beberapa jam baru coba disentuh. Bahkan ada yang bermalam dulu supaya tidak ada interaksi. Silakan tinggalkan nomor telepon, baru kami komunikasi besok datang ambil. Sehingga seperti inilah. Nah, inilah yang dituntut sebenarnya. Jadi kami berharap sebenarnya bukan saja anak sekolah, tapi masyarakat pun saling menjaga, saling mematuhi himbauan pemerintah. Kemarin kan wali kota langsung kita lihat, saya sempat hadir. Wali kota langsung melakukan himbauan untuk terkait dengan jaga jarak ini, mengurangi aktivitas. Ini kan sangat perlu menjadi, kita hargai beliau yang telah seorang wali kota turun langsung menghimbau masyarakatnya. Itu bentuk kepedulian beliau untuk menjaga masyarakatnya. Ya. Bahkan dengan menggunakan mobil Kominfo mobil penerangan Kominfo berada di samping sopir untuk betul-betul menyampaikan untuk patuh terhadap apa yang sudah dilakukan. Ini juga kita melihatnya juga para aparat ya yang tidak segan-segan bersikap sangat tegas ketika ada keramaian. Berikut juga para Satpol PP yang juga bersikap tegas kalau mungkin tiba-tiba ada anak-anak yang ngumpul-ngumpul. Baik, kalau dari SMP Negeri 10 Ibu untuk persiapan ujian nasional bagaimana kemudian memberikan pemahaman, karena gini muncul guyon seperti ini bahwa ketika beberapa tahun mendatang mereka melihat ijazah
loh ini nilai ujian nasionalnya mana? Alasan wah waktu itu Pak ada masalah corona gitu, jadi itu yang muncul ketika anak-anak pada bilang kenapa ujian nasionalnya tidak ada. Waktu itu saya ujiannya pas zaman corona Pak, jadi tidak ditiadakan ujian nasional. Bagaimana pemahaman kepada orang tua peserta didik itu? Iya, jadi memang sekarang ini ada ya seperti Ika tadi sampaikan, tamatan ini adalah tamatan corona. Iya, tamatan corona. Tamatan corona. Jadi kami di sekolah di SMP 10 itu memanfaatkan Zoom ya. Jadi kami memanfaatkan Zoom. Wali kelasnya menghubungi semua anak walinya yang mempunyai Android tentunya. Kemudian karena orang tua juga sekarang ada di rumah, jadi kami berkomunikasi langsung dengan orang tua, menyampaikan bahwa seperti inilah keadaannya sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 bahwa ujian nasional untuk tahun ini karena adanya wabah maka ditiadakan. Nah, untuk penggantinya sesuai surat edaran itu bahwa nilai semester 1 dan sampai nilai semester 5 itu diakumulasi nanti menjadi nilai ujian. Nah, kami juga SMP alhamdulillah sudah melaksanakan semester genap untuk anak-anak kelas 9. Jadi sudah ada nilai tambahan semester genap sebagai tambahan nanti untuk nilai ijazahnya. Ya, jadi dari akumulasi kelas semester 1 sampai semester 5 itu dengan tambahan nilai semester 6. Ya. Jadi alhamdulillah orang tua juga mengerti keadaan ini. Cuma kadang ada anak-anak yang mungkin mengeluarkan unek-uneknya ya, Bu, bagaimana kita sudah pengayaan, kita sudah capek-capek datang sore hari belajar, ternyata tidak ada ujian nasionalnya. Tapi ini dengan pemahaman-pemahaman seperti ini alhamdulillah anak-anak bisa mengerti dan orang tua juga bisa mengerti. Jadi sekali lagi kami senantiasa menggunakan teknologi yang ada sekarang untuk bertatap muka langsung dengan orang tua siswa. Ya. Jadi sejauh ini memang seperti tadi, jadi tamatan corona gitu ya. Iya, tamatan jadi corona. Memang ditanya gitu, mana ujian nasional? Gitu Pak, saya lagi zaman corona jadi tidak ada ujian nasionalnya. Iya. Dan konon kabarnya juga ujian nasional untuk tahun berikutnya juga memang kemarin memang sudah ada kabar itu bahwa akan dibatalkan demikian Pak ya. Tapi dengan adanya bencana internasionalnya juga semakin membuat bahwa pengumpulan orang-orang dalam porsi yang banyak pasti akan menambah mata rantai daripada virus ini sendiri. Kita jeda dulu Pak Kadis, Ibu Kepala Sekolah, sudah saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh
kecil, mari kita lakukan daur ulang sampah. Baik, saudara pemirsa, tiba kita di segmen terakhir untuk tema seputar bagaimana kebijakan ujian nasional tahun 2020-2021 yang memang berdasarkan keputusan Bapak Menteri Pak Nadiem bahwa memang untuk tahun ini dibatalkan seperti itu dan sudah diimplementasikan di semua daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Parepare. Baik, kemudian terlepas daripada kebijakan nasional yang saya rasa sudah dipahami dan dimengerti, bagaimana kemudian mungkin Ibu Kepala Sekolah ini sebagai terlepas kapasitasnya sebagai pemimpinan institusi, tapi lebih kepada Ibu dan juga bagi seluruh peserta didik kita, silahkan ada yang disampaikan. Ya, terima kasih. Saya di samping sebagai diberi tugas sebagai kepala sekolah, saya juga adalah orang tua siswa dan anak saya sekolah di SMA Negeri 5. Dan kita tahu bahwa SMA Negeri 5 itu boarding school, iya. Jadi sekarang bukan lagi boarding school, boarding house ya. Iya. Dan saya melihat aktivitas tetap seperti biasa, mereka mengerjakan tugas-tugasnya, dibimbing langsung oleh gurunya, seperti yang kami lakukan juga di sekolah seperti itu. Dan mereka ada yang lewat Zoom juga, ada lewat WA, ada lewat Telegram, Telegram, ada yang Google Classroom. Jadi macam-macam itu yang bisa kita pakai tergantung dari kreativitas gurunya masing-masing. Dan saya kira anak-anak juga agar mereka tidak bosan, kadang kami membuat kuis lewat Zoom ini ya, membuat kuis, jadi anak-anak aktif di dalamnya, akhirnya tidak bosan. Jadi jangan melulu pelajaran apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini. Dan sekarang kita fokus ke COVID-19. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita banyak fokusnya ke COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah saya kira untuk sebagai ibu rumah tangga, kita di rumah bisa juga sekaligus menjadi guru buat anak-anak kita. Tetapi ya kendala itu tadi, masih banyak anak-anak kita yang orang tuanya mungkin harus mencari di luar, jadi dia belum bisa terfokus untuk mendidik atau mengajarkan anak-anak di rumah. Ya, jadi mudah-mudahan untuk anak-anakku di rumah semuanya tak terkecuali, mari kita putuskan rantai corona ini, tetap di rumah. Kalian tetap bisa melakukan aktivitas yang baik, tetap bisa berkreasi, tetap bisa menunjukkan nilai yang positif pada diri kalian. Putuskan rantai corona ini, tetap di rumah aja. Tetap di rumah. Baik. Kemudian ini yang terakhir barangkali dari Pak Kadis yang pasti ketegasan bahwa tidak sedikit ada masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah ajang mudik lebih awal. Ada yang seperti itu, menjadikan oh ya ini kan mumpung dalam kegiatan, menjadikan mudik lebih awal. Bagaimana bentuk ketegasan bagi teman-teman guru dan siswa, dan kemudian himbauan terakhir Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama dulu kami sangat berharap kepada orang tua siswa. Orang tua siswa tetap harus memperhatikan anaknya dalam konteks memantau bahwa aktivitas belajarnya itu anak, karena tidak bisa 100% guru mampu memantau anak 24 jam. Itu yang sehingga kami berharap tolong anak-anaknya jangan dibiarkan berkeliaran kalau tidak aktivitas. Yang kedua, terhadap orang tua siswa kami berharap mereka melakukan distansi sosial. Kami memahami masyarakat kita masih banyak yang terpaksa harus keluar karena kondisi ekonomi. Tapi saya pikir tadi TV Peduli kan sangat kita care terhadap program-programnya. Tadi juga dari pihak kesehatan dokter tadi berbicara bahwa sebenarnya jangan sampai anak dirumahkan, tapi orang tua yang membawa
dari tempat yang dia kunjungi lalu membawa pulang, kan anak juga bisa jadi korban. Jadi saya pikir tadi sudah dokter jelaskan, lakukan tindakan-tindakan yang dianjurkan seperti sepulang dari ada protokol ya. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Tentu pemerintah melalui institusinya RT RW, lurah sudah menyampaikan semua modul ini. Kami berharap itu. Kasihannya anak-anak kita, ya kasihannya anak kita. Yang kedua terkait dengan guru itu sendiri dalam konteks manajerial di sekolah, termasuk kepala sekolah. Tolong proaktif terhadap hal ini. Kita harus serius menyikapi ini. Walaupun selalu kata pimpinan kita tidak boleh panik ya, tidak boleh panik. Tapi kita juga tidak boleh berleha-leha atau kurang peduli. Karena sederhana saja, saya sebenarnya berpikir logika saja. Amerika sekarang menjadi pandemi yang terbesar kan. Kalau kita lihat dari struktur perekonomian mereka kan mapan. Dari struktur kesehatan mereka tinggi tingkat kesehatannya. Teknologinya jangan ditanya. Orang masih mau berpikir ke bulan, mereka sudah meneliti di Mars ya. Itu apa artinya? Ada sesuatu yang memang parah dalam konteks ini kalau kita tidak patuh. Karena mereka ternyata setelah saya melihat video-video, ternyata semua bermunculan penyesalan. Italia menyesal, Spanyol menyesal. Apa kesesalannya? Mereka mengabaikan ini barang. Nanti parah baru mereka panik. Nah sekarang kita bersyukur di Indonesia kan baru sekian persen gejala itu dan mudah-mudahan berlambat. Nah inilah yang perlu. Bahkan ada beberapa, maka di sini informasi pemirsa di rumah, ada beberapa kota yang memutuskan untuk lockdown. Ya, nah sekarang kan terkait guru-guru. Kemarin kan saya sudah setiap hari saya mau mengingatkan bahwa tolong dibangun mindset bahwa sekarang ini siswa di belajar rumahkan itu bukan libur, tetap hari kerja, hanya WFH, work from home, ya bekerja di rumah. Sehingga kemarin kami tidak berikan izin kalau tidak betul-betul urgent. Contoh kemarin ada yang mau mengantar sesuatu ke kampungnya, saya tidak beri izin. Tapi ketika ada orang tuanya misalnya dalam konteks di kampung dia mengungsi, itu pun juga saya kasih waktu jaraknya. Kemudian ada protapnya bahwa tolong setelah kembali isolasi diri, kalau ada gejala laporkan. Karena kami juga punya batasan. Jadi kalau izin termasuk kami SKPD kan 100% tidak boleh meninggalkan Parepare. Iya, tidak boleh meninggalkan Parepare. Ini kan bentuk sebuah kebijakan. Jadi mari kita pahami bahwa ini bukan libur, tetap hari kerja. Pelayanan pendidikan harus tetap jalan walaupun kita jujur tidak seoptimal hari-hari biasa, tapi tidak boleh terhenti. Itu harapan saya. Yang terakhir tadi, mohon maaf, kepada guru-guru tetap berkreatif, jangan terpaku pada kurikulum pembelajaran. Silakan memanfaatkan masa ini untuk berinteraksi dengan anak, memberi pelajaran-pelajaran, materi-materi yang di luar kurikulum tapi sifatnya mendidik. Seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah di guru manapun tidak ada pelajaran tentang corona karena mereka tidak pernah diperiksa ada. Nah sekarang guru yang mencoba mencarikan soal, tergantung kalau anak TK bagaimana lah. Ada kemarin juga sekolah mencoba melalui seni budaya kesenian disuruh menggambar virus corona. Otomatis dia sudah kenal dan beri keterangan tentang kelebihan dan kekurangan virus itu sendiri, sehingga mereka punya wawasan yang dari prinsip dan potensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ucapan saya terakhir kepada teman-teman guru terutama manajemen kepala sekolah, mari kita bangun kepedulian bersama. Wali kota kita sendiri saja terus terang sudah langsung begitu pedulinya melakukan intens, mensosialisasikan, mengkampanyekan, bahkan melakukan tindakan aksi kemarin bersama dengan tim untuk melakukan penyemprotan. Tentu kita dukung mereka dengan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita untuk tetap peduli terhadap memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja, semangat terus, mari kita patuh terhadap aturan-aturan. Dan satu lagi, terakhir mohon maaf, ada namanya risiko pekerjaan. Ketika kita seorang menjadi guru, maka risiko itu dalam konteks PNS harus kita patuh. Kita berada dalam sistem, itu sebuah amanah yang diberikan kita, maka tanggung jawab kita cukup besar untuk melaksanakan tupoksi kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang ditambahkan Bu Kepala Sekolah? Ya, sekali lagi saya mau menambahkan untuk anak-anakku di rumah, mari
kita mencoba membuka ruang belajar, misalnya ada ruang belajar, ada rumah belajar, ada ruang guru, dan ada beberapa yang bisa kita buka lewat internet untuk mendapatkan pelajaran selain dari yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran itu sendiri. Dan sekali lagi anak-anakku, jangan kemana-mana, tetap berkreativitas, tetap di rumah. Kita putus mata rantai corona ini, stay at home, tetap di rumah saja. Baik, terima kasih. Dan mungkin ini instruksi dari Bu Kepala Sekolah dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare bisa kita indahkan. Ini bukan hanya sekedar himbauan, tapi betul-betul terimplementasi dalam kehidupan nyata. Kecuali mungkin seperti dikatakan bahwa setiap pekerjaan punya risiko. Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas, berikut pula saya teman-teman kameramen yang terutama teman-teman media, teman-teman medis yang mau tidak mau akan berada tetap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Tetap jaga kesehatan kita, keluarga, dan orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai kita carrier. Kalau ada merasakan mungkin gejala-gejala itu, jangan panik, cukup isolasi diri, dan kalau mungkin gejalanya bertambah parah, langsung ke rumah sakit. Karena kita punya rumah sakit rujukan salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan. Saya Mardika Sari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah di rumah saja.